Memasuki episode 149 ini bakalan semakin seru. Kita bukan cuma bakal melihat bagaimana Mutiara yang bakal mempersatukan Aditya, Rianti, Kenzo dan juga Aurel, tapi ada pertemuan yang mengharukan dari Rianti dan juga Mutiara nih. Wah, kira-kira pertemuannya seperti apa? Lalu apa maksud dari pertemuan ini? Yuk kita simak bareng-bareng. Halo teman-teman, balik lagi bareng Mimin Ramanesia. Jadi memasuki episode 149, kita akan diawali dengan pertengkaran antara Rianti dan juga Sandra. Semua berawal dari hal yang simpel saja. Mungkin teman-teman pasti udah tahu. Yap, bener banget, Sandra yang kurang ajar. Rianti merasa ketika tinggal di rumah Sandra seenaknya mengatur-ngatur dari urusan A, B sampai ke Z, yang mana bagi Rianti ini gak make sense. Padahal kalau dipikir-pikir ya, Rianti ini kayak gak pernah ngaca gitu, mohon maaf. Dulu ke Mutiara pun juga kayak gitu. Jadi kayak sekarang tuh lucu banget. Walaupun Rianti udah berubah, tapi karma-karma Rianti dulu kepada Mutiara didapetin dari Sandra. Lucu banget teman-teman. Kan kita ingat dulu ya, ini intermezzo aja. Ketika dulu Rianti ke Mutiara tuh serba salah. Ini salah, itu salah, ini salah, itu salah. Sekarang begitu juga di rumah Sandra teman-teman. Ini lucu banget. Nah, lanjut. Nah, karena Rianti kesel nih melihat Sandra yang seperti itu, akhirnya Rianti mutusin untuk pergi. Tapi itu bukan yang spesialnya. Tapi ini jauh lebih spesial. Pergi oke, tapi sebelum pergi Rianti bilang sama Sandra, Sandra inget ya kamu, kalau satu persatu orang bakal meninggalkan kamu. Mulai dari Kenzo, Mutiara, saya, Aditya dan semua orang. Dan Sandra gak akan pernah punya satu orang pun yang dekat sama Sandra. Dan ini bener-bener bikin Sandra pun juga langsung terdiam. Kenapa? Ya akhirnya di sini Sandra kaget teman-teman. Kenapa Rianti ngomong kayak gini? Bahkan nama Mutiara disebut gitu loh. Kenapa Rianti ngomong kayak gini? Yang pertama, Rianti udah berubah. Dan yang kedua, Rianti capek ngeliat kelakuan Sandra yang seperti ini. Karena gini, Rianti tahu nih, begitu Sandra mengizinkan Rianti tinggal di rumahnya, tadi aja teman-teman bisa lihat sendiri kayak gimana kelakuannya. Kedepannya pasti ujung-ujungnya minta Kenzo sama Sandra dideketin lagi. Nah Rianti udah gak mau. Rianti cuma ingin Kenzo sama Mutiara aja. Makanya Rianti berontak. Ditambah lagi kelakuan Sandra yang kurang ajar itu, yang seenak jidat yang nyuruh-nyuruh, bikin aturan yang ngaco. Inilah yang membuat Rianti pun juga gak tahan lagi. Dan alhasil Rianti pun juga memutuskan untuk pergi teman-teman. Nah sebelum pergi itulah Rianti ngomong seperti yang tadi sudah Mimin sampaikan. Jadi kata-kata Rianti itu memang mungkin bukan sebuah amarah ya, bukan sebuah cacian kepada Sandra, bukan sebuah kayak sesuatu yang diungkapkan dengan rasa yang marah begitu hebat, bukan, tapi simpel aja. Ingat Sandra, satu persatu orang bakal meninggalkan kamu. Wah, simpel tapi dalam maknanya dan terasa banget. Gak ada satupun orang yang mau bergaul sama Sandra kecuali Siti. Itu pun juga karena Siti gak punya kerjaan lain. Kalau Siti punya kerjaan lain pasti gak mau tuh kerja sama Sandra. Dan inilah yang bikin Sandra pun juga marah. Hasil sambil menenteng koper milik Rianti pun angkat kaki dari rumahnya Sandra. Nah baru disinilah terencana pertemuan antara Rianti dan juga Mutiara. Setelah pada akhir memastikan pergi dari rumahnya Sandra, Rianti pun juga langsung menelpon Mutiara. Mutiara dengan senang hati pun mengangkat. Ada apa Bu? Mutiara, kita bisa ketemu nggak? Ada yang mau saya sampaikan. Oh kebetulan Bu, saya juga pengen ngomong sesuatu sama Ibu. Ya udah kita ketemu ya Bu. Ibu temuin saya aja. Ini saya Sherlock. Singkat cerita, Rianti mendatangi Mutiara lah. Jadi gini, Rianti pengen ngadu sama Mutiara tentang kelakuannya Sandra, sedangkan Mutiara ingin ngadu tentang Kenzo, Aurel dan juga Aditya. Nah kalau dari Rianti kita bahas dulu. Ini agak lucu. Jadi kita semua tahu Rianti ini kan udah bener-bener berubah nih sama Mutiara. Sayang banget sama Mutiara. Jadi ngadu sama Mutiara tuh cuma bilang, Mutiara kamu tahu nggak? Kalau Sandra tuh tadi gini-gini loh sama saya. Masa jahat kayak gitu? Jadi kayak ibu cerita sama anaknya aja. Dan ini gemes banget teman-teman maksudnya. Ini sebuah momen unik, adegan unik yang kita bakal lihat episode-episode tuh luar biasa banget. Terus Mutiara yang ngeliatin tuh kayak ngeliat curhatan ibu kandung ya.
Wah ini luar biasa banget. Nah setelah Rianti cerita, giliran Mutiara yang cerita. Bu, Aurel nginep di rumah saya. Sebetulnya saya nggak mau nih ngasih tahu Aurel di sini, cuman karena dirasa saya nggak enak juga, saya mending kasih tahu, takut Mbak Aurel kenapa-napa. Diceritakan sama Mutiara. Terus Kenzo pun juga sama. Nah jadi gini, bagi tugas pinternya. Mutiara ngobrol sama Rianti ngebahas Aurel, Kenzo dan juga Aditya, sedangkan Aurel ini tuh mendidik Kenzo untuk gak marah-marah sama Mutiara. Maka ada satu perkataan yang dari Aurel yang cukup bikin Kenzo pun juga tertegun alias terdiam. Harusnya Kak Kenzo itu diam, gak perlu takut kalau ketika Aurel tinggal di rumahnya Mutiara sama Kayla. Justru dengan tinggal di rumah Mutiara sama Kayla, Aurel jauh lebih aman. Dan Aurel pun minta kepada Kenzo untuk jangan marah-marahin lagi Mutiara. Karena buat apa? Mutiara itu gak salah. Mutiara itu adalah orang yang sering bantu keluarga kita. Sampai digituin sama Aurel. Karena ternyata Aurel nguping nih apa yang dilakukan sama Kenzo. Dan Kenzo tuh aneh teman-teman. Unik memang, sayang banget sama Mutiara. Tapi kalau ada masalah, selalu emosinya sama Mutiara. Kan akhirnya, nah ini yang cukup bikin betenya. Bikin Mutiara pun juga kayak, ini Mas Kenzo ini beneran sayang apa enggak sih? Lagi pas koma aja nangis-nangis, kok sekarang kayak gini lagi? Kan jadi bikin bingung ya teman-teman. Kenzo ini ada-ada aja, tapi ya namanya juga manusia ya. Apalagi nih mungkin posisinya masalah keluarga juga, Kenzo nggak bisa handle ya. Terus ya udah, setelah ditenangkan sama Aurel, jadi tenang. Jadi sama-sama bagi tugas nih. Aurel tugasnya menenangkan Kenzo, Mutiara gimana caranya cari jalan keluar bagi Rianti dan juga si Aditya ini. Nah, Rianti ini mendengar semua percakapan dari Mutiara dan meminta saran dari Mutiara apa yang harus dilakukan dengan rumah tangganya. Lucu memang ya, kayak ibu curhat sama anaknya. Ih so sweet banget teman-teman. Terus Rianti pun juga bilang, Bu kayaknya nggak ada salahnya untuk kasih kesempatan sama Pak Aditya, at least untuk sekali lagi. Makanya kan nanti bakal ada adegan tuh Mutiara peluk Aditya tuh ya karena itu. Dan sini pun juga yang bikin Aditya pun juga mau berubah lah, walaupun yang Mimin yakin nggak berubah-berubah banget sih, sebetulnya cuma gimmick doang. Tapi ya at least Mutiara tuh nggak mau lihat Aditya terpecah belah. Rianti pun juga sama, Kenzo pun juga sama, Aurel pun juga sama. Karena itu tadi teman-teman, yang namanya perceraian tuh sebaiknya dihindari, sebaiknya. Tapi kalau memang sudah mentok dan permasalahan yang nggak bisa lagi ditanggulangi, ya udah nggak apa-apa. Tapi sebaiknya jangan. Kalau bisa diselamatkan, selamatkan. Kalau lebih kayak gitulah maunya Mutiara. Terus karena Rianti keasikan ngelihat dongengnya Mutiara, ceritanya Mutiara, sampai meluk Mutiara, cium Mutiara, pokoknya bener-bener kehangatan. Dan bahkan keceplosan, terima kasih ya anakku, Mama jadi lega. Kan lucu teman-teman. Akhirnya disinilah momen Rianti kayaknya mau jujur nih. Apalagi besok bertepatan dengan tentu saja hasil dari tes DNA karena sudah masuk ke hari kedua. Wow, ini benar-benar luar biasa banget. Nah, tentu aja ini bakalan bikin seru juga, bakalan bikin senang banget, bakalan bikin surprise banget. Apalagi episode besok bakalan jauh lebih seru lagi. Jadi pastiin jangan lupa nonton Dramanesia karena Min bakal bahas yang jauh lebih seru di video berikutnya. Sekian video dari Min dan sampai jumpa lagi. Dadah.